Halo Sobat Senja, berjumpa kembali di Senja Sepekan, setengah jam seputar pengelolaan keuangan negara. Di episode 8 ini kita akan berbincang-bincang tentang dokumen persyaratan pengajuan tagihan atas beban APBN. Kalau di episode-episode sebelumnya kita sudah mendiskusikan menyangkut hak tagih, kemudian apa itu komitmen dan lain sebagainya. Kali ini kita akan mendiskusikan seputar kelengkapan dokumen tagihan dan bukti-bukti yang sah untuk mengajukan tagihan. Jadi selama 30 menit ke depan saya ini agak berbeda dengan episode sebelumnya. Kalau sebelum-sebelumnya saya selalu ditemani oleh Pak Mandar, kali ini saya sendirian. Jadi Sobat Senja sekalian, terkait dengan bukti tagihan, intinya bukti tagihan ini akan terkait erat dengan proses penyelesaian pekerjaan, tentunya seperti itu ya. Artinya atau konsekuensi atas adanya komitmen. Nah, ini saya kira di episode sebelumnya hal ini kita sudah diskusikan apa itu komitmen, begitu ya, bentuknya seperti apa. Kemudian, nah kalau kita merujuk ke pasal 65 di peraturan pemerintah nomor 45 tahun 2013, nah di sana diamanatkan bahwa penyelesaian tagihan kepada negara atas beban APBN itu dilaksanakan berdasarkan hak dan bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran. Nah, hak dan bukti yang sah tadi apa saja, itulah nanti yang akan kita diskusikan di episode kali ini. Jadi dalam konteks bukti apa yang sah dalam kaitannya dengan proses pembayaran atau memperoleh pembayaran gitu ya. Nah, ini tagihan ini tentunya tagihan oleh penerima hak itu dilakukan berdasarkan atas komitmen. Nah, komitmen ini kemarin kita sudah diskusikan, ada beberapa bentuk gitu ya, kurang lebih ada perjanjian atau penetapan keputusan misalnya secara garis besar kalau kita flashback ke episode sebelumnya. Itu kurang lebih ya, Sobat Senja sekalian. Nah, terkait dengan tagihan ini tadi, nah kiranya apa yang perlu diperhatikan, terutama kalau terkait dengan pihak-pihak yang menerbitkan atau menandatangani bukti atau surat bukti tagihan tersebut. Jadi surat bukti tadi, surat bukti tagihan ini tentunya ada para pihak yang menandatanganinya. Antara lain misalnya dalam hal ini adalah PPK. Nah, kalau kita merujuk pada pasal 18 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, di sana disebutkan bahwa pejabat yang menandatangani dan atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN atau APBD itu bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti tersebut. Ini saya kira yang sama-sama kita perlu garis bawahi. Artinya setiap penandatanganan dokumen bukti ya, bukti atas hak tagih tadi atau bukti tagihan tadi itu punya tanggung jawab atas konsekuensi yang timbul dari dokumen tadi, dari penggunaan dokumen tadi. Nah, kemudian dalam konteks ini PPK mendapat mandat atau delegasi dari KPA untuk melakukan proses pengujian atau verifikasi, dan dalam hal ini juga PPK menandatangani surat bukti, misalnya ada kwitansi, ada bukti-bukti yang lain ya yang menjadi persyaratan atas tagihan ini tadi. Ini tentunya harus dicermati betul karena
dari setiap dokumen yang ditandatangani nanti akan timbul konsekuensi. Nah, konsekuensi yang pertama adalah timbulnya beban tentunya, seperti itu. Ini sesuai dengan bunyi pasal 12 dan 13 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013. Nah, kemudian untuk memperoleh pembayaran, ini bukti-bukti sah apa saja yang harus ditunjukkan. Harus ditunjukkan untuk memperkuat tadi. Kalau dalam konteks kemarin kita mengenal istilah hak tagih gitu ya, sebagai pembuktian bahwa seseorang atau badan tertentu atau lembaga tertentu punya hak tagih gitu ya. Nah, apa kiranya yang bisa menjadi bukti-bukti yang sah tadi, seperti itu ya. Nah, di sini kita bisa sebutkan kalau kita mengacu ke PMK 210 tahun 2022, di sana ada pertama prestasi pekerjaan atau pengeluaran real. Nah, nanti prestasi pekerjaan ini dibuktikan dengan dokumen-dokumen tentunya. Kemudian nanti kita akan bahas juga contoh dokumennya misalnya seperti apa. Kemudian berikutnya terkait dengan dokumen yang sah ini tadi ya, bukti-bukti yang sah ini tadi ya, ada daftar perhitungan atau daftar nominatif penerima pembayaran untuk yang lebih dari satu penerima. Jadi ketika kegiatan itu misalnya di dalamnya ada banyak penerima, artinya yang harus menerima atau yang punya hak untuk menerima pembayaran itu lebih dari satu orang, maka kemudian perlu dibuat daftar perhitungan atau daftar nominatif penerima pembayaran tadi. Nah, kemudian yang ketiga, penyelesaian kewajiban perpajakan dan atau kewajiban kepada negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, ini dalam sebuah transaksi misalnya harus diperhitungkan kewajiban perpajakannya, atau barangkali kalau ada sanksi atau denda mesti ada perhitungan pengenaan sanksi atau dendanya. Nah, kemudian yang lain, ini yang syarat keempat adalah persyaratan lainnya. Nanti kita akan bahas apa itu persyaratan lainnya. Nah, kalau kembali ke butir-butir tadi, mulai dari butir pertama tadi kan menyangkut prestasi pekerjaan. Nah, prestasi pekerjaan ini apa sebagai buktinya misalnya? Prestasi pekerjaan ini salah satu buktinya bisa ditunjukkan melalui misalnya berita acara penyelesaian pekerjaan. Jadi misalnya atas suatu kontrak atau perjanjian, vendor melaksanakan suatu kegiatan, nah di situ harus ditunjukkan berita acara penyelesaian pekerjaan atau berita acara prestasi misalnya. Seberapa besar prestasi kerja yang sudah dicapai sehingga berapa persen vendor tadi mempunyai hak tagih kepada negara. Nah, berikutnya juga terkait dengan berita acara serah terima pekerjaan atau barang. Ini tadi tentunya akan saling berkaitan ya. Ada berita acara penyelesaian pekerjaan. Nah, setelah ada proses pemeriksaan pekerjaan, ini berita acara penyelesaian pekerjaan ini kan konsekuensi dari misalnya ketika mau diserahkan kan dicek dulu apakah prestasi pekerjaannya itu sudah sesuai dengan spesifikasi yang diperjanjikan misalnya. Nah, baru kemudian ditandatangani berita acara penyelesaian pekerjaan. Nah, tahap berikutnya tentunya vendor ingin melakukan pengajuan pembayaran atau mengajukan tagihan ketika barang atau pekerjaan itu sudah diserah terimakan. Nah, ketika barang diserah terimakan, maka ditandatanganilah berita acara serah terima pekerjaan. Nah, ini tadi contoh-contoh dokumen terkait dengan proses kegiatan yang melalui pengadaan barang atau jasa. Nah, baru
begitu berita acara serah terima, tahap berikutnya adalah berita acara pembayaran. Berita acara pembayaran, nah berita acara kemajuan pekerjaan tadi sudah juga disinggung ya, apabila misalnya pembayaran itu dilakukan tidak sekaligus, tidak 100% misalnya, jadi per termin, jadi ada pemeriksaan pekerjaan berdasarkan prestasi misalnya. Kemudian bukti penyelesaian pekerjaan lainnya. Nah kiranya misalnya ada bukti-bukti lain yang diperlukan terkait dengan proses penyelesaian pekerjaan, maka dokumen bukti penyelesaian pekerjaan itu juga harus dilampirkan. Nah ini tentunya sesuai dengan ketentuan yang ada di peraturan perundang-undangan. Nah khususnya dalam hal ini terkait dengan pasal 31 peraturan Menteri Keuangan nomor 210 ya tahun 2022 yang saat ini kita gunakan di dalam proses pembayaran. Nah, kemudian kalau kita lihat contoh yang lebih detail ya terkait dengan persyaratan tadi, ada beberapa jenis kegiatan ya, beberapa jenis kegiatan yang kita bisa berikan. Contoh misalnya terkait dengan tagihan atas beban belanja pegawai misalnya. Tagihan atas beban belanja pegawai ini salah satu contohnya misalnya adalah pembayaran gaji. Nah tentunya terkait dengan pembayaran gaji ini, nah, contoh dokumen yang sah yang menjadi dokumen pendukung adalah daftar perhitungan gaji pegawai untuk pembayaran gaji ya. Nah, itu daftar perhitungan gaji. Kemudian ada perhitungan tukin, misalnya tunjangan kinerja untuk pembayaran tukin. Kemudian daftar perhitungan uang makan untuk pembayaran uang makan. Dan daftar perhitungan uang lembur untuk pembayaran lembur. Itu tadi kalau menyangkut beban belanja pegawai. Kemudian kalau menyangkut pembayaran belanja barang, kita bisa ambil contoh. Misalnya terkait dengan misalnya perjalanan dinas misalnya. Nah perjalanan dinas ini apa yang kalau kita kembali ke poin-poin yang ada tadi, ada 5 poin tadi ya, ada 4 poin ya, ada prestasi pekerjaan atau pengeluaran real, ada daftar perhitungan, ada penyelesaian kewajiban perpajakan, dan ada persyaratan lainnya. Nah, menyangkut contoh misalnya di sini misalnya kita ambil contoh perjalanan dinas misalnya. Nah, bentuk perikatan dari perjalanan dinas ini atau bentuk komitmen dari perjalanan dinas ini adalah penetapan atau surat keputusan misalnya. Ada surat keputusan atau surat tugas misalnya. Nah, surat keputusan atau surat tugas itu misalnya tindak lanjut dari undangan misalnya. Jadi perjalanan dinas itu dilaksanakan karena memenuhi undangan tertentu dari instansi tertentu, dari instansi di atasnya atau mungkin instansi lain. Misalnya undangan atau surat undangan tadi mestinya juga menjadi bahan lampiran. Sehingga kita bisa runut, bisa cek bahwa surat keputusan atau surat tugas itu memang sah. Nah, kemudian ada surat perjalanan dinas atau SPD. Nah, SPD ini berfungsi sebagai bukti bahwa perjalanan dinas itu sudah dilakukan. Di situ tercantum misalnya tanggal berangkat kapan, berangkat dari tempat kedudukan, kemudian tiba sampai di tempat tujuan kapan. Nah, itu semua ada penandatanganannya. Artinya dibuktikan bahwa seseorang melakukan perjalanan dinas itu berangkat dari titik tertentu kemudian menuju ke titik yang lain, itu sudah dilakukan. Kemudian berikutnya kepulangan dari tempat tujuannya gitu ya. Misalnya kalau dari Makassar diperintahkan seseorang pegawai untuk melakukan perjalanan dinas ke Jakarta. Tanggal berangkat dari Makassar kapan, tanggal berapa, ditandatangani oleh pimpinan Satker atau atasan langsung pegawai bersangkutan misalnya. Kemudian tanggal berangkatnya tadi ya, kemudian tanggal tibanya di tempat misalnya di Jakarta
itu juga harus dibuktikan tanggal berapa sampai di Jakarta. Kemudian kepulangan dari Jakarta ke Makassar juga harus dibuktikan. Di situ ada pejabat berwenang yang menandatangani. Sampai kemudian tiba di tempat asal semula. Itu bukti bahwa prestasi pekerjaan sudah dilakukan. Nah, berikutnya daftar yang diperlukan misalnya adalah perhitungan, daftar perhitungan pembayaran. Nah, ada daftar perhitungan pembayaran perjalanan dinas. Di situ berisi rincian pembayaran, hak apa saja yang bisa diterima oleh pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas. Misalnya ada ongkos perjalanan, istilahnya transport dari tempat asal kedudukan sampai ke tempat tujuan, misalnya pulang pergi, itu kategori transport. Nah, nanti dibuktikan juga dengan bukti tiket misalnya, atau menggunakan sarana penerbangan, sarana transportasi apa. Nah, sedikit saya ulang. Jadi terkait dengan, kalau kita runut ya, terkait dengan dokumen kegiatan atas perjalanan dinas, tadi dimulai dari awal, misalnya dari sisi komitmen ya, berupa surat tugas misalnya, kemudian dari surat tugas tadi diterbitkan surat perjalanan dinas SPD gitu ya. Dari SPD ini tadi ditandatangani oleh para pihak, mulai dari awal titik keberangkatan awalnya dari mana, misalnya dari mana seseorang pegawai tadi berasal, otomatis dari tempat kedudukan kantor awalnya di mana, kemudian tujuan perjalanan dinasnya kemana, kemudian balik kembali kapan, kemudian sampai di tempat kedudukan awalnya kapan. Nah, itu harus dibuktikan atau ditandatangani. Itu sebagai bukti bahwa kegiatan perjalanan dinas ini sudah dilaksanakan. Nah, kemudian untuk proses pembayarannya itu perhitungan pembayarannya ada berupa daftar rincian perhitungan pembayaran perjalanan dinas, yang kemudian di situ mengandung misalnya alat transportasi apa yang digunakan, berikut ongkosnya begitu ya. Kemudian di situ ada komponen uang harian, ada penginapan, dan lain-lain sebagainya, yang kemudian ada misalnya bukti-bukti transaksinya tidak diperoleh, itu bisa dicantumkan di daftar pengeluaran nil. Ini salah satu contoh dokumen persyaratan ya untuk pengajuan tagihan atas pelaksanaan pekerja atau kegiatan perjalanan dinas. Nah, kemudian kalau terkait dengan proses pengadaan, misalnya pengadaan barang atau jasa. Nah, dalam hal ini misalnya pengadaan bahan konsumsi, misalnya konsumsi rapat, misalnya ini kegiatan yang sifatnya swakelola, konsumsi rapat. Nah, di situ kita lihat misalnya pembayarannya sumbernya dari mana, misalnya. Nah, dari katakanlah misalnya dari uang persediaan. Nah, di sana diperlukan misalnya ada kwitansi. Nah, ini nanti dilihat nilainya, nilai transaksinya berapa, atau bukti-bukti pengeluaran misalnya. Kemudian surat tagihan dari penyedia gitu ya. Kemudian ada daftar hadir peserta rapat, ada bukti potong misalnya PPh terkait dengan proses pengadaan konsumsinya melalui mana. Nah, ini nanti menentukan jenis pajaknya. Kemudian kalau terkait dengan dokumen pengadaan barang atau jasa, ini sebagai contoh misalnya, ini cukup banyak, tadi juga sudah disinggung, mulai dari perjanjian kontraknya, ini sebagai bukti komitmennya itu ya. Nah, bukti perjanjian kontrak ini tentunya bermacam-macam jenisnya, ada bukti pembelian, ada kwitansi, ada surat perintah kerja atau surat perjanjian kerja misalnya. Kemudian ada surat pesanan, nah, semacam itu. Itu bukti-bukti komitmen. Nah, kemudian tadi ada berita acara pemeriksaan pekerjaan atau penyelesaian pekerjaan, ada berita acara kemajuan pekerjaan misalnya, atau prestasi pekerjaan sampai seberapa. Kemudian ada berita acara serah terima.
dan diikuti dengan berita acara pembayaran tentunya, berikut kwitansi-kwitansinya. Ini tadi adalah contoh-contoh untuk dokumen yang menjadi bukti dari adanya tagihan tadi. Nah, ini ya saya kira yang Bapak Sobat Senja sekalian perlu pahami. Nah, kemudian kalau terkait dengan tadi misalnya ada kegiatan yang sifatnya belanja barang tadi ya, atau misalnya dalam hal ini contoh terkait pembayaran langganan daya dan jasa misalnya. Nah, ini yang perlu dilampirkan atau ditunjukkan sebagai bukti adalah misalnya tagihan penggunaan daya dan jasa. Kemudian di situ juga ada tadi ya, ini kita tadi sudah singgung menyangkut daftar nominatif misalnya. Apakah nominatif perjalanan dinas, kalau misalnya berupa transport ya, transport lokal misalnya, itu beberapa pegawai melakukan transport secara bersama-sama misalnya di satu tempat, atau dalam konteks ini misalnya transport lokal misalnya. Kemudian terkait juga dengan hal-hal pengadaan barang tadi. Nah, terkait dengan proses pengadaan mungkin bisa saya tambahkan, ini saya kira cukup banyak ya yang perlu dilampirkan, mulai dari kwitansi, kemudian faktur ya, faktur pajak beserta SSP. Ini kalau penyedianya adalah PKP gitu ya. Kemudian ada jaminan dari bank atau lembaga keuangan lainnya. Ini tadi, ini kalau terkait dengan dokumen pengadaan barang atau jasa. Nah, kalau menyangkut misalnya pengadaan tanah, ini beberapa hal yang perlu ditambahkan dokumennya atau diperlukan di dalam hal ini untuk sebagai bukti pendukung pengajuan tagihan. Misalnya ada daftar nominatif penerima pembayaran uang ganti kerugian misalnya. Kemudian fotokopi bukti kepemilikan tanah, bukti pembayaran atau kwitansi, kemudian SPPT PBB tahun transaksi misalnya. Ini yang salah satu dokumen-dokumen atau beberapa dokumen yang diperlukan untuk memperkuat tagihan tadi. Kemudian ada pernyataan dari penjual bahwa tanah tersebut tidak dalam sengketa dan tidak sedang dalam agunan misalnya, tidak sedang dijaminkan di bank misalnya atau di lembaga yang lain. Kemudian juga pernyataan dari pengadilan negeri tentang menerima uang penitipan ganti kerugian dalam hal tanah masih dalam status sengketa atau tidak ada kesepakatan di antara dalam hal ini pemilik tanah belum menyepakati harga yang ditawarkan oleh instansi pemerintah dalam hal ini. Nah, ini kaitannya dengan pengadaan tanah untuk kepentingan umum tentunya. Kemudian hal lain misalnya terkait dengan misalnya ada surat Dirjen Perbendaharaan atau pejabat yang ditunjuk tentang misalnya rekening pengadilan yang menampung uang titipan dalam hal tanah sengketa misalnya. Kemudian ada berita acara pelepasan hak atas tanah atau penyerahan tanah. Nah, kemudian yang juga harus diperhatikan adalah surat pelepasan hak adat ini bila diperlukan. Ini saya kira Sobat Senja sekalian contoh dari dokumen atas persyaratan hak tagih tadi ya, dokumen kelengkapan tagihan yang menjadi atau yang menjadi bukti-bukti yang sah dalam proses pengajuan tagihan. Dan untuk sesi ini
Saya kira cukup dari saya. Kita ketemu lagi di Senja Sepekan pekan depan. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di pekan depan.